Indonesia merupakan salah satu produsen mutiara terbesar di dunia dan salah satu jenis mutiara dari Indonesia yang terkenal adalah mutiara Laut Selatan atau South Sea Pearls yang biasanya didapatkan di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini Insight berada di Lombok, NTB untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana industri mutiara di daerah ini berkembang, apa saja tantangan, peluangnya, dan bagaimana sebuah tambak mutiara dikelola. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya laut yang berdaya jual tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain udang dan ikan, Indonesia juga kaya akan potensi mutiara Laut Selatan yang kilaunya menjadi primadona dunia. Selain Indonesia, mutiara Laut Selatan juga dihasilkan oleh Australia, Filipina, dan Myanmar. Sentra produksi mutiara Laut Selatan di Indonesia terdapat di sejumlah daerah, di antaranya Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Maluku. Jenis kerang yang banyak dibudidayakan di Lombok adalah spesies Pinctada maxima atau dikenal dengan Ratu Mutiara. South Sea Pearl atau mutiara Laut Selatan yang dihasilkan Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Selain terbaik, Indonesia juga menjadi negara penghasil terbesar mutiara Laut Selatan di dunia. Namun tingginya produksi mutiara Laut Selatan ini belum diikuti dengan nilai ekspor yang mumpuni. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah ekspor mutiara ke berbagai negara tujuan pada 2015 sebesar 6,74 ton atau senilai 31,2 juta dolar Amerika Serikat. Meski jumlah ekspor ini setara dengan 56% produksi mutiara dunia sebesar 12 ton per tahun, namun nilainya masih jauh di bawah nilai ekspor Hong Kong pada 2014 yang mencapai 1,64 miliar dolar Amerika Serikat. Masih rendahnya ekspor mutiara Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah jumlah produsen mutiara di Indonesia yang semakin berkurang, proses produksi mutiara yang sangat lama, dan budidaya kerang mutiara yang membutuhkan teknologi tinggi juga menyebabkan sejumlah pengusaha mutiara tidak mampu bertahan. Hal ini diperparah dengan serbuan mutiara air tawar dari Tiongkok yang mirip dengan mutiara air laut, namun dengan harga yang jauh lebih murah. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Ya, dulu di Lombok ini memiliki beberapa ya tambak mutiara, tapi karena krisis ekonomi yang berkelanjutan sekarang hanya beberapa yang tinggal. Nah, salah satu yang bertahan adalah Autorate, ya, produsen mutiara di sini di Pantai Nara, Desa Malaka, dan saat ini dikelola oleh seorang yang asalnya dari Italia, Francesco Bruno. Ciao. Ciao. Francesco, come stai? Bene, come stai? Apa kabar? Baik. Tapi ngomong-ngomong ini, Francesco, Ya. kok bisa ada di Lombok ya? Khususnya bukan saja Francesco-nya, Ya. tapi Autore-nya itu Autore. sendiri. Ya, saya sendiri memang waktu 20 tahun yang lalu cari pekerjaan yang sedikit campur dengan adventure. Bahasa Indonesianya oke sekali ya. Oke, ya, sedikit. Jadi, ya akhirnya saya ketemu namanya Rosario Autore di Australia. Dan ya ceritanya supaya singkat, dia ajak saya belajar tentang mutiara dan buka lokasi di Lombok. Itu tahun 97 awal. Nah, sejak itu kita ada evolusi sedikit, kita berkembang, dan di Lombok sekarang ada 3 lokasi, di Sumbawa ada 2 lokasi juga, dan kita lagi cari-cari lokasi lain. Ya. Oke, jadi Autore ini memang produsen mutiara ini dari Kita seluruh. terutama produsen mutiara, distributor, produsen, dan vertically integrated. Jadi sampai perhiasan juga, sebagian dari hasil kita
lari ke perhiasannya dan desain perhiasannya sampai baru ikut Basel World yang mungkin pamer jewelry terpenting di dunia. Nah, katanya kan Indonesia khususnya di daerah ini terkenal dengan South Sea Pearl-nya. Ya, jadi mungkin Francesco bisa ceritakan sedikit apa perbedaannya dan kenapa yang membuat South Sea Pearl atau mutiara Laut Cina Selatan ini unik gitu, berbeda dengan mutiara-mutiara dari daerah lain. Oke, jadi pertama dari sisi nilai ya, mutiara produsen mutiara terbesar sebenarnya adalah Cina. Itu mutiara air tawar. Nah, untuk membandingkan harga saja, dari 1.600 ton nilainya mutiara 1.600 ton air tawar hanya 5% dari nilai yang seberapa ton aja dari mutiara South Sea Pearl. Jadi yang dari laut. Dari laut sangat tinggi, mungkin 20 kali lipat harganya. Jadi jauh lebih mahal mutiara yang South dari laut, apalagi South Sea Pearl ini. Iya. Dari cahaya, dari warna dan karena alam. Artinya kita dari panen sampai ke yang pakai tidak ada bantu secara kimia atau apa yang keluar dari kerannya mutiara itu yang kita sungguh alami. Sungguh alami, betul. Jadi ya. Jadi yang dijual ya oleh Autore ini berapa persen itu dihasilkan dari tambak-tambak yang ada di Nusa Tenggara Barat ini? Di Nusa Tenggara mungkin saya lebih dari 50% saya pikir. Soalnya seperti tadi Mbak Desi bilang kita banyak perusahaan sudah bangkrut ya. Jadi luar biasa bisa bertahan ini. Bisa bertahan dan kami juga berterima kasih sama karyawan semua jadi korban. Artinya daripada kita PHK orang lebih baik semua dipotong gaji. Oh, dipotong gaji. Dipotong gaji selama berapa periode, nanti kembali lagi ke begitu membaik situasinya, kita waktu itu janji kita akan balik normal dan semua menerima. Walaupun awalnya ada demo sedikit. Nggak, tapi apa rahasianya bisa bertahan dan kenapa? Apakah memang pengaruh dari resesi ekonomi dunia ini berdampak sangat negatif ya terhadap industri mutiara ini? Betul, industri mutiara tidak terlalu diatur oleh ekonomi yang tidak bisa diprediksi seperti yang lain. Ya, unik ya, mutiara adalah industri relatif kecil di seluruh dunia, tidak seperti emas atau diamond yang betul-betul dikontrol oleh beberapa perusahaan kontrol harga. Kita sedikit sembarangan di industrinya sendiri, tapi memang Autore itu punya sistem grading, sistem kasih harga yang sangat sangat konsisten selama ini. Jadi kita bertahan dari reputasi kita bahwa harga kita pasti itu konsisten dengan dulu. Pertama, kedua kita tahan di Lombok khusus NTB karena memang kuatnya dijual juga. Artinya backing kita, fondasi kita penjual. Jadi kalau fondasi penjual pasti lebih tahan lah. Yeah. Yang perusahaan-perusahaan lain hanya produsen tapi tergantung sama mungkin pembeli dan dia akan cari harga yang paling rendah. Kasihan ini produsen. Ya, tapi ngomong-ngomong bagi kita yang mungkin kurang paham ya, hanya tahu dan menikmati betapa indahnya sebuah mutiara itu sendiri. Mungkin Francesco bisa cerita ya, apa yang dilakukan di sini dan bagaimana sebenarnya sebuah mutiara itu bisa terjadi, dibentuk ya. Kalau bisa cerita dari awal sampai akhirnya bisa dijadikan perhiasan gitu. Prosesnya pasti menarik. Ya, sangat menarik memang dan mungkin banyak orang yang datang ke sini yang tempat yang kita kasih tunjuk proses malah heran kok bisa segitu banyak input untuk membuat satu mutiara. Nah, dari mutiara pertama dari 5 gemstone, ada diamond, ada ruby, ada sapphire. Ya, mutiara itu hanya satu-satunya yang keluar dari binatang makhluk hidup. Makhluk hidup? Iya. Ya. Jadi betul-betul itu alami istimewa, ya. sudah istimewa. Biasanya kan harus ditambang harus digali dari tanah. Betul, digali dan lagi dibentuk. Dipoles, ini enggak bisa dipoles.
apa yang keluar dari kerannya itu yang kita dapat, dan setiap mutiara pasti beda. Pasti beda. Bilang, oh ini bulat, bukan. Pasti ciri-cirinya juga beda. Jadi itu istimewa mutiara sebagai gemstone. Nah, prosesnya mulai dari kita kawinkan siput Indo, pelihara siput kecil, ya kita bilang siput di Lombok, kerannya sebenarnya, sampai jadi siput yang siap untuk disuntik, untuk dioperasi. Itu seperti bedah. Nah, kita bedah itu, kita harap sekian persen dari operasi itu menjadi mutiara. Iya, mungkin harus diceritakan sedikit kenapa harus namanya disuntik dan kemudian dibedah. Karena kalau di dalam alaminya itu sendiri, itu betul. Itu kan biasanya kan mutiara itu kan di dalam kerang yang ada di laut dan nanti dan cukup jarang ya kalau ditemukan. Cukup jarang. Tapi ini tambak ini kita adalah kita bantu membantu sehingga ini istilahnya dibudidayakan. Dibudidayakan. Tapi prosesnya yang terjadi sebenarnya sehingga menjadi mutiara itu bisa cerita sedikit, Francesco. Jadi kalau kerangnya mutiara sudah siap disuntik sekitar 2 tahun umurnya. Jadi kita sudah 2 tahun pelihara siput ini. Kita suntik. Nah, suntik itu apa yang disuntik ke dalam? Jadi kita kasih masuk nukleus. Nukleus itu terbuat dari juga kerang yang lain. Kenapa? Bahan-bahan ini itu juga alami dan sangat cocok dengan lapisan-lapisan mutiara itu. The nacre, sangat. Jadi bahasa Inggris itu nuclear specific weight. The specific weight is the same. Jadi dia betul nyatu sama nukleus itu. Kalau di ronsen tidak kelihatan nukleus itu, ya. Jadi kalau alami mungkin bisa pasir, bisa bisa parasit. apa saja penyakit. Jadi kerangnya mutiara itu tutup penyakit itu dengan lapisan mutiara dengan lapisan. itu. Sebenarnya seperti lapisan air liurnya gitu untuk memproteksi. Ini menarik ya, makanya membuat yang namanya mutiara itu sesuatu gemstone yang alami. Dan alami dan mungkin secara ini juga. Jadi kerangnya itu sakit. Untuk membuat mutiara dia harus sakit dulu. Jadi itu sedikit istimewa. Ya, Francesco mungkin bisa dilihatkan bagaimana cara menyuntik dan akhirnya melihat kapan misalnya mutiaranya itu sudah siap panen itu. Ya, kita datang ke teknisi kami, namanya Ang. Profesor Ang akan kasih tunjuk kita gimana suntik mutiara, ya. Berarti ada dua proses atau ada mutiara yang terima suntikan itu, ada yang donor. Donor itu kita harus korbankan satu donor untuk 20 operasi, ya, kira-kira rata-rata. Jadi tapi apa yang membedakan kenapa satu disuntik tapi kenapa satu dari donor? Apakah donor itu ada seperti beda hasil itu mutiaranya? akan kita potong tisu daging yang dari dalam. Daging yang bikin lapisan itu harus disuntik dengan sama-sama nukleus itu yang tadi saya bilang, sama-sama harus nempel. Itu akan bikin sel-sel pearl sac yang akan lapisi nukleus itu dengan lapisan mutiara itu. Kalau tidak ada donor ini tidak bisa jadi mutiara. Oke, jadi ini tadi bilang warna. Dari mana warna? Ini donor, ya. Ini warnanya pasti akan mirip seperti yang ini, mirip yang kita sebut mother of pearl-nya kan. Ini mother of pearl. Kita harus ambil satu pieces lidah ini. Ini lidah ini satu sisip memproduksi ini lapisan. Satu sisip yang kita lihat ini tidak produksi apa-apa. Jadi sisi yang di bawah itu harus nempel dengan nukleus. Coba nanti Ang kita akan lihat. Coba Profesor Ang tunjukkan bagaimana. Ini ingsannya dibuang. Dipotong. Ini udah mati dong sekarang. Ini sudah mati. Kita harus buang luarnya. Kenapa? Luarnya itu memproduksi yang coklat itu. Kita tidak mau. Kita mau yang kilau. Yang putih ya. Ya. Nah, dia akan ambil dalamnya kan. Ini otot
yang enak dimakan. Iya. Oke. Bisa diambil untuk khusus sekarang kita ambil sedikit saja, tapi biasanya kita bisa ambil sampai sini. Jadi bisa untuk 20, 30. Untuk ya paling satu sisi bisa 10 pieces. Ya. Dan saya mungkin ini menarik. Apa yang kita akan saksikan sekarang, pekerjaan teknisi ini 20 tahun yang lalu hanya orang Jepang tahu. Tidak ada di luar berapa, mungkin ada 40-50 orang di seluruh dunia yang bisa tahu cara suntik. Jadi ini dirahasiakan. Dulu dirahasiakan, sangat ketat. Tidak boleh lihat, tidak boleh di belakang teknisi. Tapi dengan kita punya kerjasama juga orang Jepang dulu, mulai buka rahasia. Dan kita, teknisi kami, hampir semua orang Indonesia, orang lokal. Iya. Dan memang Jepang itu salah satu produsen Jepang yang memang terkenal ya ini terkenal, mutiaranya. Tapi Jepang rata-rata air tawar atau air laut? Air laut juga, tapi mutiara dari Jepang beda kerannya, lebih kecil. Dan kualitasnya beda juga. Tidak saya. Tetap Salsipol rajanya. Ratunya. Salsi. Ratunya. Bukan, kita harus bangga ini ya. Oke, jadi ini. Ya. Ini sudah disiapkan berapa? Satu pieces itu satu kerang ya. Ya. Satu mutiara ini Ya, jadinya. jadi ini sudah siapkan donor untuk tissue. disuntik ya. Ya. Sekarang ambil teman kita yang belum host, disuntik ya. host bahasa Inggris, host yang akan terima. Yang usianya sudah 2 tahun ya. Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Jadi kita sudah pelihara selama 2 tahun. Dan siap untuk disuntik. Ya. Ini masih hidup kan yang jelas? Masih hidup, tidak ada masalah. Ini digini nggak mati, nggak mungkin sakit. mungkin stres sedikit lah. Ya. Ya. Ini Oke, kalau jadi ingsannya dipinggirkan. Ya bisa. Oke, jadi itu gonad. Gonad itu sexual organs Iya. of the oyster. Itu akan disuntik masukin nukleus. Waduh, kasihan sekali. Pasti Tapi sakit. banyak tempat di sana. Ya. Kenapa harus di situ? Memang di situ Di ya. situ kan Tempat reproduksinya. ya, ini. tapi di situ mutiara bisa ada space untuk ada tempat untuk tumbuh. Kalau di tempat lain mungkin susah dapat. Dan bentuknya nanti mungkin agak Ya, betul. ceper-ceper tidak itu, bulat. tidak bulat. Oke. Masuk di situ. Jadi akan dibelah, dibedah sebelah kanan. Mudah-mudahan nggak sakit. Udah sakit. Pasti sakit ya. Kalau sakit Harus belum hati-hati terlihat teknisnya, sangat ada banyak organ Kelihatan ya? ya. organ vital di belakang. Sampai di ini yang namanya rahimnya, gonadnya. Oh, jadi ada semacam rahimnya itu di dalam, dimasukkan ke dalam dan ini tempat Ini yang nukleus. Nah, Ini yang tadi saya bilang, ini dari bahan juga kran. ini dimasukkan ke dalam. gonadnya. Dimasukkan di gonad. Jadi yang tadi ini supaya warnanya ya. Ya, ini. warna supaya ada lapisan. Nanti akan Saya lihat ya. dorong nukleus di posisi di dalam gonad. Nah, sekarang ini sangat crucial, Penting. sangat penting. Harus seperti tadi bilang, sisi yang putih ini harus nempel. Kalau salah nempel keluar, mutiara akan jadi di luar nukleus itu. Tidak akan lapisan-lapisan itu. Bukan di tengah. Ya, Oh. ya. Coba. Lihat. Ini memang operasi sangat. Ya, seperti ini. Ya nempel. Nempel. Ketemu ya? Ya, Ya, ini selesai. udah Udah. operasinya. Itu Mudah-mudahan menjadi mutiara yang sempurna, dan yang cantik dan harganya yang sangat menarik. nanti kita simpan ya, Ya. khusus Mbak Desi. Ya, mungkin harus pakai nama saya di situ supaya kita tahu. Nanti kita harus monitor Ambil berapa spidol. berapa lama lagi kita tunggu? 2 tahun. 2 tahun Datang lagi ya. Kita datang 2 tahun ya. Mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan. Jadi itu sekarang teknisi kita pasti kita tahu. Oh, ini kerannya itu disuntik oleh Profesor Ang. Ini 2 tahun lagi. Ini sudah disuntik 2 tahun Nah, ini yang kita lalu. sekarang panen ya. Kita proses. panen, kita lihat panen. Udah besar juga ya kerangnya ya. Ya, sudah Mereka tebal. tumbuh ya. Tumbuh. Tapi kalau di sini kan belum.
mudah-mudahan ini kita coba, mudah-mudahan kualitasnya oke ya. Tidak ada cahaya. Mau coba? Bu? Oke. Mau coba? Tapi gimana nih caranya? Nah, ini pisaunya Duduk, yang duduk, ini. duduk. Pindah-pindah dulu. Misalnya yang ini. Nanti Ang akan bantu. Ya. Oke. Yang ini pakai yang ini dulu. Baru yang ini. Oke. Ya. Ini untuk. Tapi lebih baik, ya. Oke. Mudah-mudahan nggak sakit nih. Coba bantu tangannya. Nah, Yang ini kan, seperti di sini. Ya. Nah, di sini ya. Ah, Tusuk baru biar saya ke bawah. oke. Ini operasi Ya, nih. siap. Ya. Ke bawah. Ya. Ya. Bisa? Sudah? Sudah buka? Sip. Ya. Ini. Oke, sekarang masuk. Ya. Iya. Wah, ini lumayan besar ini. Nah. Ya. Maaf ya. Jangan kasih bikin Nah, itu baru. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Maaf ya. Masih hidup tapi. Oke, ini mau pegang pertama kali manusia yang pegang mutiara ini. Nah, ini kalau kita jual laku kira-kira berapa ya? Ini cahayanya terus terang kurang, tapi ya, Tapi bisa lah dijual. bisa, laku, bisa. Buat jadi bisa. anting. Kalau bentuk bagus. Mm-mm. Ya. Tapi coba lihat, Coba Francesco, dinilai berapa? masih ada bintik-bintik. Lihat, Oh iya. ini tidak terlalu mahal. Saya harus bohong atau harus? Jangan bohong, jangan bohong dong. Ini mungkin di bawah 1 juta lah, jelas. Oh Ya, iya, di bawah 1 juta. Ya. Taruhlah sekitar 500.000 ya. Ya, ini. Bagaimana kerjasama dan melibatkan orang-orang lokal di sini dan membantu perekonomian lokal? Kan di sini kan juga banyak nelayan-nelayan yang Betul. memang mereka ini mencari mata pencarian itu dengan dari mutiara Dari kan mutiara, ya? dari alam, ya. Dari alam lah. Jadi ya pertama itu mutiara itu it's low skill ya. Kita bisa banyak ambil dari mana-mana di daerah terpencil yang mungkin edukasi masih kurang, masih kita bisa terima. Jadi kasih pekerjaan. Itu sangat membantu desa-desa terpencil. Ada berapa orang sekarang yang dipekerjakan? Seluruh PT Autore ada sekitar 450, belum yang harian-harian yang karyawan. Iya. Ya, tetap. Tapi dan pokoknya sangat membantu untuk karyawan karena gampang kita terima. Kedua, kita bantu edukasi untuk lestarikan laut. Kita juga ada program untuk karang-karang dilestarikan, diregenerasi, sambil edukasi langsung di SD-SD, di sekolah anak-anak bagaimana pentingnya laut demi masyarakat sendiri kan. Lombok kan lautnya sangat penting untuk nelayan, dan mutiara itu perlu laut yang bersih, yang alami, yang tidak ada pencemaran dari pabrik-pabrik atau. Tapi apa kira-kira yang diperlukan supaya ini kan idealnya daerah ini secara ekonomi kan berkembang. Dulu banyak perusahaan mutiara tapi sekarang sedikit. Nah, bagaimana untuk menggairahkan lah supaya daerah ini juga bisa menggait atau menarik ya, para investor-investor seperti teman-teman dari Australia ini? Iya, ya salah satu menurut saya yang paling poin itu seperti birokrasi tadi itu. Indonesia terkenal rumit. Kita juga harus ada bantuan, kita juga harus import beberapa bahan untuk re-export juga. Sangat sulit dengan sistem birokrasinya itu. Jadi mungkin terutama untuk investor yang mau di mutiara itu, birokrasinya cukup sulit ya, ini mungkin pesan nanti kita sampaikan dan kepada kita harus pemerintah. belum di pemerintah, tapi di masyarakat juga kita harus ada persetujuan jelas. Jadi itu tapi selama ini dengan masyarakat hubungannya baik kan tentu baik, saja karena pasti kita itu diutamakan masyarakat, pasti itu dulu harus terima kita, ya baru aksi. Nah, secara industri bagaimana? Kenapa bisa bertahan di mana mungkin produsen-produsen lain yang kompetitornya Autoro sendiri tidak bertahan, dan berapa sebenarnya itu marginnya ya dengan
Ya. dari mutiara yang dari sini kemudian sampai akhirnya berhasil dijual, khususnya di Eropa ya, di negara-negara Ya, Eropa atau di Asia ya, mungkin akhir-akhir ini lebih ke Asia. Tapi marginnya ya dari produsen marginnya sedikit. Malah kita tutup biaya, berapa tahun ada untung sedikit, ada selama 2008 ya. Dulu untungnya banyak. Tahun 97 sangat drop. 97 tinggi. masih Oh iya, tertinggi, masih tinggi. Tahun 2008 kita 2008 masuk krisis. 50% drop harganya mutiara. Jadi dan saya seperti tadi bilang yang paling penting itu kita punya pasar yang sudah matang, sudah. Jadi mungkin produsen-produsen lain yang di Lombok harus gabung sama produsen yang lebih besar, terpaksa untuk pertama awal tahan supaya harga bisa Ya, dapat bisa. harga walaupun dia harus bayar mungkin komisi yang ke jual, tapi kalau hanya jual produsen kecil jual langsung mungkin susah tahan karena harga itu masih dari 2008 belum terlalu pulih kembali. Dan mungkin juga karena banyak sekali mutiara yang dihasilkan misalnya dari China Ya. atau dari Jepang, itu mempengaruhi harganya. Pasti itu. pengaruhi, apalagi dari China itu air tawar juga membaik kualitasnya, tapi tetap South Sea Pearl istimewa. Ya, Iya, saya pikir. istimewa dan juga langka ya, unik ya. Ya, Tapi masih. Francesco sendiri pernah menyelam dan mendapatkan South Sea Pearl yang alami, yang tidak hasil tambak. Saya mulai kerja ini karena saya suka nyelam sebenarnya, tapi saya pernah dapat kerangnya mutiara, tapi tidak pernah ada isinya. Cuman kita pernah dapat di kerang-kerang kita beberapa biji yang alami sendiri. Kadang-kadang setiap berapa ribu. Tapi langka ya. Langka. Dan kalau yang ketemu di situ, Dan harga pasti jualnya mahal. juga. Wah, sangat harus ada sertifikat dan ini harus yakin bahwa itu alami. Ada proses. Dan itu boleh sebenarnya diambil begitu saja atau melanggar hukum karena harus Ambil dari alam. Kalau dari alam. Nah, sekarang tidak tahu di Indonesia bagaimana. Mungkin Ini tidak harus terlalu ya. Ya, Mungkin kalau karena- di Australia contohnya banyak dikontrol. Iya. Ada kuota, tidak boleh ambil lebih dari sekian. Kalau di Indonesia saya Iya, mungkin belum ini yakin juga karena ini bisa mengganggu juga ya kalau terlalu banyak orang yang menyelam. pasti mengganggu. untuk- Tapi kita lebih efektif buat sendiri aja. Artinya ambil induk saja dan buat di lab. Sudah terbukti bahwa mutiara yang kita buat sendiri kerangnya akan menghasilkan lebih bagus. Iya, Ya. cuman caranya saja agak Ya. berbeda. Ini dibantu ya oleh tangan manusia. Nah, ini kan yang diambil adalah mutiaranya. Jadi Ya. nanti kerangkangnya, cangkangnya atau dagingnya bagaimana? Semua ini? bisa dipakai, semua bisa dijual atau dipakai sendiri. Jadi dagingnya itu adalah ototnya utama, itu sangat Ya. langka juga. Ada pasar-pasar khusus yang bisa dijual di Jepang, di Hong Kong. Dan sustainable ya, karena ini budidaya, Jadi memang kita bisa pakai juga kerannya sendiri untuk industri fashion, untuk Ya, kancing kancing, kan terutama biasanya. kancing dan aksesoris lain di Bali banyak buat aksesoris dari Cangkangnya. cangkangnya ya, dari kerannya mutiara. Jadi semua dipakai. Yang mungkin yang coklat ini mungkin itu saja ya. Iya, tapi dibuang. ini emang kerang ini khusus ya, karena kalau kita Khusus. misalnya makan oyster atau makan mussel di restoran ini Beda. bukan yang Bukan. Ini hanya yang terutama yang dimakan ototnya dan ini kerangnya mutiara. Oyster yang dimakan di restoran itu bukan Iya. mutiara. Kadang-kadang kalau kita makan Dia putih. ingin ketemu siapa tahu ada Iya. mutiaranya. Jadi memang kerang mutiara itu khusus seperti ini ya bentuknya. Khusus ya, ini dan- namanya Pinctada maxima yang ini kerangnya mutiara terbesar yang ada di laut di seluruh dunia. Maksudnya bisa Iya. tumbuh sampai 25 cm. Bisa, tidak pernah kan hidup puluhan tahun yang secara alami. Jadi Oke. masih jauh lebih besar. Paling menantang, paling sulit dalam semua proses ini dan industri ini, apalagi dengan kompetisi begitu besar, ya. Ini apa, Francesco? Jadi dalam mata dari rantai? produsen, dari proses paling susah tingkat kehidupan sekarang. Kita memang merasa alam sekarang susah ditentukan musim. Karena perubahan. iklim. Jadi sekarang sedikit kita waspada dengan suhu air, dengan perubahan-perubahan di laut. Jadi
lagi periode yang kita sedikit labil kalian. Banyak tahun ini banyak efek negatif di lab di beberapa lokasi. Untungnya kita ada di beberapa lokasi, jadi ada salah satu lokasi hasilnya tidak terlalu bagus, tapi bisa tutup dengan lokasi lain yang hasilnya masih oke. Memang tahun ini istimewa, tahun lalu dan tahun ini. Jadi itu secara produsen ya, yang secara penjual ya harga itu belum pulih kembali. Jadi yang bisa dijual hanya kualitas yang harga masih tinggi, yang kualitas tinggi itu. Tapi kita jelas 70% lebih kita tetap kualitas komersial ya. Ya jadi target kan yang gem quality itu masih susah. Itu karena di situ profitnya juga paling besar. Paling besar ya. Tapi memang kita ada juga kerjasama universitas di luar negeri untuk cari gen-gen yang terfokus ke kualitasnya. Ke depan bagaimana mengembangkan bisnis ini dan apakah mungkin akan mencari daerah-daerah lain untuk dijadikan tambak-tambak baru, Francesco? Kita setiap pasti jaga lokasi. Lokasi itu harus kita monitoring apakah ada sesuatu yang berubah makanya kita mau tambah lokasi itu untuk distribusikan resiko. Resiko itu kalau di sini seperti tadi bilang tidak bagus hasilnya, mungkin di sana itu dan sekarang seperti saya bilang agak sulit tentukan cuaca dan alamnya. Apalagi ada sempat El Nino dan kemudian sekarang laninya. Katanya El Nino lagi tahun ini. Dan katanya suhu laut juga semakin lama semakin meningkat sehingga meningkat akan pengaruh, sangat pengaruh. Adaptasi bisa sedikit, tapi kalau sepertinya ini kita baru lihat pertama kali di Teluk Nari ini bleaching di Karang dan banyak di Indonesia ya. Pertama kali kita saksikan di sini juga, jadi itu sedikit khawatir, bikin kita khawatir. Oke, Francesco, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan luar biasa ya effort yang dilakukan di sini, dan biasanya impresi atau komentar dari turis-turis yang datang ke sini melihat, belajar apa? Saya bisa bilang hampir semua senang dan kaget dengan antusias sekali bahwa lihat proses ini sangat-sangat spesial, istimewa dalam semua bidang mungkin di perikanan pun di industri manapun ini istimewa. Oke, Francesco. Sorry, tangan saya. Terima kasih banyak dan ya demikian bincang-bincang kita bersama Francesco Bruno, asal dari Italia tapi juga tinggal di Australia, sekarang sudah lama menetap dan jatuh cinta di Lombok. Ya, pasti. Dan setelah ini kami masih akan kembali, kita akan mewawancarai seseorang, siapa dia, tapi masih ada kaitannya dengan bisnis mutiara. Ya, kita lanjutkan insight. Kali ini kita berjumpa dengan seorang founder dan pendiri dari toko usaha perhiasan mutiara yang namanya adalah Indah Mutiara Lombok, dan kita langsung saja bertemu dengan pemiliknya, namanya juga Indah Purwanti Ningsih di Mataramah di Lombok. Halo Indah, apa kabar? Hai Mbak Desi, alhamdulillah baik. Selalu senang ya bertemu dengan seorang yang masih muda tapi sudah menjadi entrepreneur sukses. Alhamdulillah. Kita lihat di sini, ini tokonya penuh dengan perhiasan yang begitu cantik. Ada gelang, ada brooch, ada kalung, dan ini mutiaranya semua lokal ya? Lokal, South Sipol kebanyakan dari Lombok. Ini jelas latar belakang ekonominya itu sangat membantu memiliki Indah ya. Mindset bisnis lah, itu sangat membantu ya dengan sangat membantu, terutama waktu saya kerja di bank, kami dididik untuk punya jiwa sales yang tinggi. Itu kunci utama saya untuk mencoba untuk menjual mutiara baik online maupun direct selling. Gitu. Berarti itu mendapatkan mutiaranya dari mana? Dari nelayan langsung, iya, datang ke toko untuk menjual hasil panen mutiaranya. Jadi membeli langsung dari nelayan terus dijual kembali lewat online waktu itu lebih. Waktu itu untuk online setahun 2 tahun pertama saya masih jadi reseller toko Mbak Desi. Jadi bisa dikatakan kalau ditanya Indah modalnya berapa untuk buka mutiara
jujur aja waktu mulai start bisnis ini ya nol, karena modal saya waktu itu hanya gadget sama pulsa untuk data, dan semua orang yang nggak jualan pun juga pakai gadget dan pulsa data waktu itu. Jadi kalau ditanya hampir zero, karena saya masih jadi reseller toko-toko mutiara di sini. Saya foto produknya, saya jual, upload lewat media online. Biasanya apa? Facebook, Instagram, Facebook, gitu. Instagram, dan Twitter waktu itu. Dan itu berapa lama sehingga mendapatkan klien atau customer? Itu berjalan hampir 2 tahun, sampai ada titik balik di mana bisnis saya alhamdulillah cukup melesat tajam. Waktu itu saya ikut salah satu lomba wirausaha dari Lombok, kemudian dikirim menang dan ke Bali, setelah itu ke nasional. Dari situ tahun 2013 Mbak Desi, alhamdulillah ini kami membawa nama Lombok ke dunia ke nasional dulu. Sampai pada akhirnya di 2014 brand Indah Mutiara Lombok sendiri sebagai saya ownernya ditunjuk sebagai salah satu brand ambassador untuk ajang wirausaha itu tingkat nasional. Luar biasa, dan memang mutiara dari daerah sini terkenal ya. Iya. Awalnya kita menjadi reseller, apa yang dijual itu mutiaranya atau memang sudah dalam bentuk perhiasan pada saat itu? Waktu jadi reseller saya belum memproduksi karena saya hanya posisinya menjual, sebagai orang kedua hanya menjual. Jadi campur, mau butiran, butiran loose, mutiara, dan perhiasannya yang udah jadi. Sampai pada akhirnya penjualannya bagus Mbak Desi, dan background saya sarjana ekonomi, alhamdulillah ilmu ekonomi saya aplikasikan langsung nyambung ya dengan bisa. dengan akuntansi. Meskipun saya online saya mencoba untuk profesional, saya menggaji diri saya sendiri. Sisanya itu baru keuntungannya saya kumpulin coba berapa persen markupnya kalau kita bicara mungkin awal ya dari untuk awal sih profit margin ya Mbak Desi ya, sekitar 30-40%. 30-40%, wow, luar biasa itu. Iya, karena saya jadi reseller pun jadi dari orang pertama gitu. Dan rata-rata pembelinya tuh dari mana saja? Kalau online store kita seluruh Indonesia, bahkan waktu online saya sempat dapat klien dari Belanda sama Rusia. Wah, kalau 30-40% cepat sekali dong ini, apalagi dengan awalnya bisa dikatakan tanpa modal sama sekali kecuali pulsa dan juga posting-postingan ya di medsos. Dan akhirnya memutuskan untuk memiliki toko sendiri. Tapi kan berarti harus punya sense of design juga dong, harus kreatif. Karena kalau tidak salah, ini banyak sekali desain dari perhiasan yang ada di sini itu dibuat oleh Indah sendiri kan? Iya, Mbak Desi. Itu ada training tertentu, harus ikut belajar membuat perhiasan karena kan tidak mudah gitu membuat perhiasan. Terus terang aja untuk kemampuan mendesain, saya sering googling, kemudian sering beli majalah-majalah fashion. Jadi apa aksesoris ada brand-brand internasional yang saya suka dan ini kayaknya buat inspirasi bagus kalau diaplikasikan dengan mutiara. Salah satu yang membuat saya untuk lebih kreatif lagi karena sejak punya galeri pun saya lebih aktif ikut pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya di mana-mana saja, khususnya di luar negeri? Di luar negeri, di Singapura kita pernah ikut Singapore International Jewelry. Itu ada pameran perhiasan dari seluruh dunia, tempatnya di Marina Bay Sands. Jadi semua perhiasan dipamerkan di situ, salah satunya Indah Mutiara Lombok. Kami dibantu oleh Atasnya Perdagangan RI waktu itu Mbak Desi. Tapi kan harus belajar untuk mengait dan lain sebagainya. Itu butuh waktu berapa lama sehingga bisa betul-betul merasa bahwa ini sudah profesional, sudah bisa lah menjadi sesuatu yang didagangkan dan dipakai oleh kalau itu orang tergantung desain Mbak Desi. Jadi kalau misalkan desain itu rangkanya kita buat dari untuk kayak semacam ngeronce, itu lebih cepat pembuatannya. Yang penting bahan-bahannya sudah siap. Tapi kalau bahan itu terbuat dari emas atau silver, kebetulan silver kita juga silver 925 yang high quality, kita sudah punya tukang sendiri. Proses pembuatannya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk jadi perhiasan. Oh, sekarang sudah punya banyak tukang ya pasti? Alhamdulillah. Ada berapa staffnya sekarang? Kalau tukang kebetulan kita baru 5 Mbak Desi, tapi itu pun sudah full, biasanya udah
alhamdulillah selalu banyak pesanan dan setiap tahun kita selalu nambah tukang-tukang baru. Tentunya tukang juga harus ada treatment sendiri, apalagi itu emas atau silver, kita harus tes dulu memang keasliannya juga untuk kadar-kadarnya juga. Nah, dalam 5 tahun ini luar biasa saya lihatnya perkembangannya, dan di sini juga begitu banyak desainnya. Sekarang yang membantu Indah ada berapa orang yang jadi Untuk staff? di galeri sendiri ada 4 Mbak Desi, itu pun sudah masuk untuk tenaga craftnya. Jadi awal mereka sengaja di 1 bulan pertama constant ke craft, meskipun backgroundnya mereka bukan dari crafter, kita treatment mereka supaya untuk bisa mengkreasikan atau meronce sebuah perhiasan. Dan Indah sendiri sampai sekarang masih melakukannya jurinya? Masih, tapi untuk sekarang Indah concern ke desain kebanyakan, di sketch, kemudian diaplikasikan, dironce ke crafter-crafternya Indah. Oke, sekarang dari mutiaranya itu sendiri, dulu kan langsung beli dari nelayan, sekarang masih begitu mengambil mutiara-mutiaranya ini langsung dari nelayan, bekerja sama dengan mereka atau bagaimana? Kebetulan kami bekerja sama dengan nelayan Mbak Desi, jadi waktu panen itu kita juga diprioritaskan sama beberapa nelayan. Sudah ada berapa nelayan sekarang yang diajak kerjasama? Kalau nelayan kita biasanya satu area Mbak Desi, satu area yang area itu panen, biasanya kita udah sekitar 2 orangan yang memang masuk ke sini. Cuman Indah lebih concern ke desain sebenarnya. Jadi kalau cuman butiran mutiara aja kita tetap jual, cuman kebanyakan permintaan di desain. Jadi customer yang sudah beli berupa perhiasan nanti pasti back ordernya juga lewat desain-desain yang baru biasanya. Dan untuk mendesain sesuatu kan tadi Indah mengatakan melihat tren yang terakhir itu seperti apa yang paling populer khusus untuk perhiasan mutiara dan desain yang paling disukai oleh pecinta mutiaranya Indah seperti apa? Kebanyakan sih untuk pecinta mutiara dari Indah Mutiara Lombok sendiri lagi fashionnya itu lagi mengarah ke baroque pearl. Mutiara barok itu mutiara yang tidak beraturan Mbak Desi. Kalau kita lagi pameran 80% penjualan kita juga kebanyakan sekarang customer lebih suka yang natural, yang nggak beraturan. Meskipun masih beberapa customer juga masih suka yang bulat-bulat gitu. Ciri khas produk Indah Mutiara Lombok sendiri biasanya kita multi function, jadi bisa kita desain untuk bros, bisa dipakai untuk kalung. Seperti kalung ini juga bisa dipakai untuk multi model biasanya. Bisa yang seperti ini, bisa cuman segini aja. Bisa ini cantik sekali ya. Dan ini semua mutiara lokal ya? Lokal. Waktu dibeli langsung dari nelayannya itu, ini perlu ada penyempurnaan lagi, perlu dipoles lagi atau bagaimana Indah? Kalau kita ada sudah finish. Sudah Jadi finish. nggak pakai dipoles-poles lagi karena mutiara asli itu tanpa polesan pun dia sudah kelihatan aslinya. Tapi ada ciri-ciri mutiara yang Indah sendiri pilih-pilih, misalnya oh yang ini cocok untuk desain atau yang ini kurang. Kebetulan untuk desainer itu, apalagi untuk udah toko Mbak Desi, kita harus belinya lot. Harus beli, nggak bisa kita beli ecer Mbak Desi. Nggak bisa pilih-pilih ya, saya bisa, mau yang ukurannya sekian dengan warna yang seperti ini. Harus lot Mbak Desi, jadi itu tantangan seorang desainer. Jadi ketika kita sudah memilih mutiara itu secara lot, secara jumlah banyak, jadi itulah kemampuan kita untuk mendesain. Oh kira-kira ini nanti kita desain seperti ini. Oh yang kecil-kecil bisa kita iniin. Sampai pada akhirnya ini kategori mutiara tawar yang paling besar, ini kategori mutiara yang paling kecil. Oh kayaknya cocok juga kalau dikontraskan gitu. Jadi ya itu tantangan seorang desainer untuk mendesain dari berbagai bentuk dan berbagai ukuran mutiara. Oke, sekarang ini angka lagi ya, kalau kita ingat pertama kali Indah menjadi reseller itu profitnya bisa 30-40%, luar biasa, apalagi bisa dikatakan pengeluarannya kan tidak ada. Kalau sekarang berapa kira-kira profit yang bisa dicapai ya? Sebulan mungkin rata-rata atau setahun itu bisa berapa persen? Bisa sampai 30-40% juga atau bahkan Bisa. lebih mungkin? Bisa, apalagi untuk kategori produk yang
kelas desainnya membutuhkan skill yang tinggi, pembuatannya juga memakan waktu yang cukup lama. Produk yang digunakan juga bahan bakunya dari mutiara yang agak banyak, itu biasanya kita hampir agak tinggian untuk profit marginnya, Mbak Desi. Tapi costnya juga lebih tinggi ya, apalagi Costnya juga misalnya lebih menggunakan perak yang asli dan juga emas yang asli. Oke. Ya. Kalau ingin membeli misalnya yang paling mahal, itu kira-kira kisarannya berapa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dari desain sampai selesai? Kita ada produk yang ada yang nggak terlalu mahal juga, sekitar 15 juta juga ada. Cuman untuk produk itu kita bikin pembuatannya sekitar 1 bulan. Seperti yang di kalung itu, Mbak Desi. Oh, yang ini? Iya, itu kemarin kita bawa di Singapore International Jewelry, animonya cukup baik. Ini sekitar 15 jutaan. Iya. Itu apa-apa saja bahan bakunya di situ? Kita ada mutiara air lautnya, Mbak Desi, ada kulit kerangnya, kulit kerang Mother dari of pearl-nya iya, itu. mother of pearl-nya, kemudian pakai silver. Dan ini membutuhkan waktu Sekitar 1 1 bulan. bulan untuk pengerjaannya. Dan Indah Cukup sendiri lama. yang desain? Iya. Kemudian ada beberapa yang pakai mutiara air laut juga, karena air laut juga cukup mahal, berarti dia dijualnya per gram seperti emas. Jadi ada yang hampir 40 juta juga ada. Wow. Itu karena quality pearl-nya bagus. Dalam 1 bulan kira-kira berapa piece, berapa potong jewelry? Kalau potong perhiasan jewelry ini? lebih dari 200 kayaknya untuk per bulannya. Apalagi kalau udah pameran, kita udah Harus minim, kejar target ya. iya, minim 100 piece kalau pameran minimal. Itu pun dengan varian harga yang berbeda-beda. Jadi harus sangat produktif dong. Jadi tiap bulan mau tidak mau juga Iya. harus terus menciptakan. Harus terus menciptakan desain yang baru, karena kita harus mempertahankan kemauan customer. Customer pool itu kalau mereka yang suka desain juga, kalau sudah beli itu masa kita harus desain itu terus gitu kan, mereka juga udah punya Mbak Indah gitu. Jadi itu tantangan kita, harus mendesain terus. Nah, tren penjualannya ini kan sudah 5 tahun ya. Iya. Dan saya lihat ini kalau begitu produktif, ini pasti ya mau tidak mau kan penjualannya kan semakin lama semakin meningkat. Ini memang marketnya seperti itu ya, semakin meningkat. Iya, alhamdulillah. Indah orang ekonomi, jadi harus mampu membaca forecasting ekonomi mau di Padahal tahun ekonomi depan. kan nggak Iya, terlalu betul. semangat, Ekonomi nggak masih terlalu agak bagus dari 2 tahun lesu. lalu, Mbak Desi. Jadi itu tantangan Indah kemarin, apalagi tahun lalu 2016 itu saya lihat untuk pangsa lokal juga agak kurang daya belinya. Kita bisa lihat dari pameran, setiap kali pameran juga agak berkurang untuk peminatnya atau pembelinya. Jadi tahun lalu itu hampir lebih dari 10 kali kita pameran ke luar negeri sampai Jadi juga banyak luar negerinya ya? iya, karena Indah berpikir kalau di dalam negeri aja kemampuan orang dengan kemampuan orang yang turun, jadi kita putar otak juga gimana caranya supaya yang dari luar negeri juga bisa masuk gitu. Seperti di Singapura, hampir dari 1 bulan itu kita sampai 3 kali pameran dan mereka pakai kurs dolar, Mbak Desi. Jadi lumayan Iya. berpengaruh ke rupiahnya. Jadi berapa persen kira-kira dari penjualannya itu untuk ekspor sekarang? Untuk ekspor kita masih 30%-an, tapi Tapi alhamdulillah lumayan dong kalau iya, 30%. 30% lumayan. Untuk Apalagi kursnya dolar ya. kursnya dolar. Ke Malaysia juga sampai kita pernah diundang oleh Raja Kuala Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin waktu itu ulang tahun, ada pameran UKM. Kebetulan Indah Mutiara Lombok juga diundang, jadi ring 1 ring 2-nya kerajaan itu diundang untuk acara itu. Jadi alhamdulillah juga. Negara-negara apa lagi yang Kita sempat dijadikan negara pameran di ekspor? Timur Tengah juga, Mbak Desi, di Lebanon. Waktu itu ada bantuan undangan dari kedutaan KBRI Indonesia yang ada di Lebanon. Itu juga mata uang Lebanon itu pakai euro dan dolar. Jadi cukup signifikan pengaruhnya kalau dirupiahkan. Dukungan dari pemerintah ini kan UKM ya, walaupun Iya. sekarang mungkin lebih ke menengah ya. Iya, betul. Bagaimana? Karena ya kadang-kadang kan perlu ya misalnya Iya. untuk melakukan pameran dan Iya. untuk memperluas pasar. Iya. Apa
dukungan yang didapatkan oleh pemerintah daerah? Dukungan pemerintah khususnya? daerah kebetulan Indah pribadi sih masih belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Cuman sesekali memang beberapa kali sudah sering bersentuhan langsung dengan Ibu Wakil Wali Kota. Kita juga beberapa kali sowan ke Bu Gubernur gitu. Jadi karena Indah itu di sini ikut komunitas. Memang salah satu kunci seorang entrepreneur itu manfaatkan jaringan. Jadi dari ikut komunitas, kita ikut komunitas Hijaber, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu cukup signifikan mempengaruhi penjualan, ke link juga ke beberapa pejabat-pejabat. Jadi sebenarnya dukungan pemerintah kalau untuk ke pameran-pameran masih belum Mbak Desi saya rasakan, tapi kalau untuk sales langsung ke pejabat sudah sering gitu. Sekarang rata-rata omset per bulan bisa berapa, Indah, kalau lagi bagus-bagus Omset penjualan? kalau lagi bagus-bagusnya bisa ke sampai 500. 500 juta? Iya, Wow, itu kalau luar lagi biasa. bagusnya. Kalau lagi nggak bagusnya bisa ke 150. Kalau Nah. lagi nggak bagus. Wow, Iya. luar biasa. Ekspansi, nanti jadi konglomerat. Amin. Indah, Selagi masih muda. sekali lagi sukses, sangat menginspirasi. Selagi Terima masih kasih, Mbak muda, Desi. banyak yang bisa dilakukan dan juga tentu saja ya membangun ya citra dan membawa nama Lombok khususnya di seluruh dunia dengan Amin. hasil karya dan produk yang Amin. diciptakan oleh seorang Indah Purwanginingsih. Ya, demikian insight kali ini langsung dari Mataram ya, Lombok. Jangan lupa saksikan insight bersama saya Desi Anwar di lain waktu. Bye bye.